Karena saya melihat beliau ini pendakwah, penceramah, agamanya baik. Ya saya cuma ingin mengejar akhirat ya. Pada saat saya ditelantarkan beberapa bulan, tiba-tiba beliau datang. Saya nggak pernah ngajak ribut. Ya saya cium tangannya, saya buatkan teh, saya siapkan makanan. Beliau makan, saya tungguin sampai selesai makan. Saya menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri, diranjang, melayani beliau. 1 jam, 2 jam ditinggal. Saya cuma selalu sabar. Saya cuma minta beliau untuk tolonglah berpoligami yang adil. Setidaknya kalau nggak bisa adil, mendekati adil. Hancur hati saya ya. Saya merasa diperlakukan ibaratnya budak ya. Tapi kalau budak masih boleh hamil ya setahu saya. Iya, boleh. Saya hanya menuntut keadilan. Dengan apa yang sudah dia lakukan kepada saya, sampai saya secara mental, secara psikis dihantam berkali-kali. Penelantaran itu sudah menghantam mental saya, nggak sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Setelah itu yang puncaknya, saya coba mengakhiri hidupnya. Saya coba sayat nadi. Sampai akhirnya dijemput pangsal Yayasan Kejiwaan. Sampai saya dirawat di Yayasan Kejiwaan itu 1 bulan. 1 bulan? Iya. Harusnya saya dirawat di rumah sakit jiwa harusnya, tapi saya nggak mau. Hai pemirsa Rasi Show, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra dari Wijaya. Seperti biasa saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani partner cantik saya yang Hani cantik banget. Terima kasih. Dengan aku Mila Karmila. Iya, dalam acara Rasi Show. Oke nih Mila, hari ini kita kedatangan lagi dan lagi wanita cantik. Masya Allah sekali bintang tamu spesial kita di hari ini ya Iya, Dara ya. betul Tapi sekali. sebelum kita spill nih bintang tamu spesial kita di hari ini, kita harus tahu dulu nih tema apa sih yang bakalan kita angkat di Rasi Show hari Oke, ini. betul sekali. Sebutkan langsung Mila. Oke, jadi untuk pemirsa Rasi Show, tema hari ini adalah presenter cantik yang alami KDRT diduga oleh Oknum Habib Dara. Oknum Habib. Lantas laki-laki seperti apa yang kita percaya saat ini? Udah pada selingkuh, doyan KDRT. Daripada kita bertanya ya, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Zeda Salim. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat kak. Oke, duduk kak. Silahkan kakak duduk. Oke nih pemirsa Rasi Show, hari ini kita kedatangan bintang tamu cantik, katanya diduga mengalami KDRT dari sang suami. Wah, gimana tuh ceritanya? Langsung saja kita tanya-tanya dan berbincang-bincang kepada bintang tamu kita hari ini, Kak Zeda Salim. Oke, Kak Zeda, tapi sebelumnya ya, sebelum kita ke cerita nih mengenai masalah yang saat ini lagi viral, lagi banyak diperbincangkan gitu ya. Aku penasaran sedikit mengenai background dari Kak Zeda sendiri ya. Kalau boleh tahu Kak Zeda ini asalnya dari daerah mana nih? Saya asli Surabaya. Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Lahirnya di Surabaya. Saat ini tinggal di mana? Sekarang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah ini kan kalau dulu kan di Silet ya, sempat jadi presenter juga. Kalau sekarang masih aktif di presenternya? Ya dulu sempat jadi jurnalis ya. Kalau jadi presenter sudah dari SMA sih ya. Tapi kalau jurnalis pemberitaan ya, sempat di RCTI juga kurang lebih 5 tahun. Oke, berarti memang backgroundnya udah dari sejak SMA udah bergelut di bidang Jurnalis presenter, lebih ke jurnalis. ini ya, news anchor ya. Iya. Iya, Memang jurnalis. cita-citanya itu ya?
ya cita-citanya menjadi manusia bermanfaat untuk yang lain. Subhanallah. Sekali ya cita-citanya. Istri-istri solehah. Sempat di Silet juga, di Trans 7 juga, bawa program talk show politik komedi bareng Komeng. Keren, Rosi. keren, keren. Oh, Di Silet juga investigasi dua sisi RCTI juga. Ya, lumayan banyak Begitulah. sekali ya prestasinya Kak Zega ini. Kita bisa belajar banyak ya nanti Iya. pemirsa Rashi Show juga bisa belajar banyak hal dari Kak Zega selain beliau ini memang sebelumnya banyak sekali backgroundnya ya Kak ya. Tapi untuk saat ini kesibukannya apa nih Kak? masih presenter, cuman mungkin sekarang sudah beda program atau konten ya. Kalau dulu mungkin berita, news, infotainment, kalau sekarang lebih ke acara religi ya, seperti program dakwah. Talk show, dakwah. Terakhir sih bareng ini sih, bareng Ustazah Oki. Oh, Ustazah Oh, iya. Oki. Bisa Kita- di-sharing nggak pengalamannya selama jadi presenter selama ini? Yang mana nih? Yang religius. Iya, dari yang pasca hijrah. Iya, Betul. pasca hijrah. Iya, jadi pasca hijrah ini saya agak mengurangi untuk tampil di televisi ya. Kebanyakan televisi kan kalau pakai hijab kan agak susah ya. Jadi Berarti ya- sebelumnya tidak berhijab ya? Iya. Oh, sebelumnya tidak berhijab. Sejak berhijab itu berhenti dari silet ya terakhir. Terakhir di Silet. Terakhir di RCTI dan juga Trans 7 baru setelah pakai hijab. Ya sudah. Mengurangi yang di depan televisi ya. Ya Berarti karena lebih memang ke nggak offline boleh ya? bawain program itu pakai hijab. Iya. Jadi mau iya. nggak mau ya sudah saya mundur gitu. Memutuskan untuk hijrah. Heeh. Itu memang sudah sejak lama kah atau ada karena pengaruh-pengaruh? Ya namanya hidayah itu kan datangnya tidak bisa kita duga ya. Ya waktu itu dapat hidayah baca ayat suci Al-Quran. Saya tuh dulu tuh pahamnya berhijab itu sunnah. Nah, itulah pentingnya seorang wanita ya mempelajari ilmu agama. Padahal saya ini udah dari lahir udah muslim, udah Islam, tapi baru tahu kalau hijab itu ternyata bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Nah dari situ saya baca ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa gitu, saya baca artinya. Nah dari situ dapat hidayah. Oh jadi berhijab itu hukumnya wajib ya. Kalau namanya wajib tuh kan kalau nggak dilakukan kan ancamannya ngeri gitu ya. Jadi ya dapat hidayah dari situ. Oke, berarti memang pada saat itu tersentuh karena surat Quran surat Ya An-Nisa baca itu surat An-Nisa waktu itu. Baca Berat surat nggak, An-Nisa. maaf ya Kak, berat nggak saat itu akhirnya memutuskan kontrak ya? Memutuskan berhenti dari Iya. presenter yang terdahulu, itu berat nggak bagi kakak setelah melakukan hijrah? Kan banyak tuh yang kayak setelah hijrah itu cobaannya bukan makin ringan, tapi malah makin berat. Betul. Iya. Jadi saya dulu waktu berhijrah, waktu pakai hijab ya, itu nggak ada sama sekali yang mendukung. Bahkan dari pihak keluarga pun? keluarga itu menyayangkan karena mungkin dari pihak keluarga melihat, aduh karirmu tuh udah bagus-bagusnya, udah lagi di atas-atasnya, pakai hijab kan jadi nggak berkarir lagi gitu, jadi nggak kerja lagi gitu. Tapi ya memang hidup ini memang pilihan ya. Saya sih percaya Allah itu pasti akan kasih rezeki dari arah pintu yang tidak kita sangka-sangka selama kita berada di jalan yang benar, kita berusaha berikhtiar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya insya Allah saya yakin rezeki nggak akan kemana. Ya alhamdulillah setelah berhijab ya ada aja rezeki ya. Walaupun mungkin di televisi nggak seintens dulu ya, tapi ya perubahannya ya ibadahnya lebih banyak, waktunya, hati lebih tenang. Ya, keberkahannya yang Iya, dikejar udah bukan dunia lagi yang kita kejar gitu ya. Ketenangan ya, ketenangan hati yang penting setelah berhijrah itu. Oke nih Kak, kita beralih lagi ya profil dan karirnya, cukup membuat kami yang berdua ini ya semoga bisa menjadi seperti kakak gitu lah. Amin ya Allah, doain para penonton. Amin, didoain, amin. Ya 20 orang aminin kan cepet tahu jadi gitu. Oke, pasti udah pada nunggu ya. Yang dibahas tentang yang itu tuh
Itu tuh apa ya? Itu tuh yang masalah yang kemarin nih Kak Zega ini kan sempat sekarang kan lagi banyak diperbincangkan ya. Tapi sebelumnya awal mulanya gimana sih Kak Zega ini bisa kenal sama suami gitu? Awal mulanya dari mana? Dari Instagram kah atau karena dikenalkan seseorang atau via apa? Ya, sebelum saya membahas bagaimana perkenalannya, tadi kan oknum Habib ya. Iya. Ya. Jadi saya ingin mengawali dengan kalimat Habaib itu gelar yang mulia. Iya. Masya Allah. Masya Ya. Habaib itu gelar yang mulia. Saya pribadi sangat menghormati para habaib khususnya di Indonesia. Dan saya juga menjalin silaturahmi, bahkan guru-guru saya juga seorang habaib yang Masya Allah, ulama-ulama besar yang juga membimbing saya dalam proses hijrah ini. Jadi kalau ada kasus seperti ini adalah oknum ya. Karena Habaib itu Masya Allah, itu gelar yang mulia. Beliau-beliau ini adalah manusia yang ilmu, keimanan, dan ketakwaannya itu pantas jadikan panutan ya. Iya, betul. Kalau untuk yang satu ini oknum. Ya, betul. itu yang pertama. Kalau ditanya proses perkenalannya sih singkat ya, nggak lama. Beliau menghubungi saya lewat Instagram, media sosial, untuk meminta tolong dipertemukan dengan beberapa artis. Waktu itu karena ada keperluan terkait dengan kiswah, ya. Saya kurang tahu apakah mau ngasih atau mau jual, saya kurang tahu. Saya cuma dimintain tolong pertemukan dengan artis. Waktu itu yang diminta tolong Atta ya, Atta Halilintar ya. Minta tolong dong temuin sama Atta Halilintar gitu ya. Komunikasi terjalin, akhirnya ketemu, saya diundang ke pondok pesantrennya, saya datang dengan orang tua saya, dengan ibu saya, ketemu cuma 2 kali, terus akhirnya diajak untuk ta'aruf ya, tapi ta'aruf itu saya tidak mau menerima telepon beliau ya, saya tidak mau, pokoknya walaupun itu lewat WhatsApp itu kan sudah berkholawat ya, berduaan ya. Saya tidak mau. Jadi waktu itu saya diminta ke ibu saya dan orang tua saya lah ibaratnya. Ya, prosesnya seperti itu. Berarti akhirnya secara menikah. singkat ya perkenalannya pada saat itu. Perkenalannya singkat dan saya juga mempelajari beliau ini siapa. Ya. Jadi saya nggak asal langsung ta'aruf, pakaiannya Islami terus saya terima, enggak. Saya pelajari dulu beliau ini dari keluarga apa, backgroundnya seperti apa. Ya, saya melihat sih saat itu ya beliau seorang pendakwah, penceramah ya. Ya, ilmu agamanya bagus. Setelah saya berkonsultasi dengan beberapa ulama dan juga pihak keluarga, akhirnya direstui gitu. Ya sudahlah, saya kan dalam proses hijrah ya. Saya pengen punya suami yang bisa membimbing saya ke surga, bisa menjadikan agama saya lebih baik lagi. Ya sudah, akhirnya kita menikah. Iya Kak Zeda, katanya sebagai saya termasuk orang yang awam banget ya soal ta'aruf. Katanya ta'aruf itu punya jangka 3 bulan. Ya, masa 3 bulan. Apakah Kak Zeda masuk yang itu 3 bulan atau cuman seminggu atau berapa hari atau gimana gitu? Saya kenal beliau itu ya kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulan 4 bulan, tapi ketemunya cuma 2 kali. Oh, 2 kali. Cuma 2 kali. Itu pun tidak berduaan ya? Nggak pernah. Oh iya. Saya tiap kali bertemu proses beliau, ta'aruf yang sesuai dengan syariat ya, Islam saya ya. tiap kali bertemu dengan beliau tuh selalu didampingi orang tua saya. Dan nggak pernah berdua lah intinya. Tapi selain karena kan pastinya Kak Zeda memperhatikan seperti agama dan yang sebagainya. Apa nih yang membuat begitu yakin bahwa beliau ini imam yang baik seperti itu, dibalik atau disandingkan memang kalau beliau kan backgroundnya sudah memang sedang seorang habib ataupun pemuka agama kayak gitu yang bisa berdakwah ataupun yang lainnya, tapi ada hal lain nggak sih yang membuat Kak Zeda ini yakin begitu? Ya, saya lihat dari track record bagaimana beliau berdakwah ya, berceramah gitu. Saya melihat, saya pelajari dulu gitu. Saya pelajari dulu, oh dakwahnya Masya Allah baik gitu ya, mengajak banyak umat untuk lebih dekat lah kepada Allah begitu. Ajakannya baik. Ya, apa salahnya ya saya menikah? Karena saya kalau mau bilang
Dari sisi harta, kalau mau ngelihat harta, banyak yang lebih kaya dari iya, beliau ya. Yang ngajak nikah juga yang lebih kaya juga banyak. Iya. Tapi kan saya tidak mencari Nggak itu ya. mengejar itu. Saya mengejar bagaimana saya bisa mendapatkan suami yang soleh ya, yang paham agama dan bisa sabar membimbing saya lebih Iya. baik lagi agamanya. Gitu. Oh iya, katanya kakak sampai pernah difitnah ya? Difitnah, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Katanya sampai kumpul kebo gitu katanya kan. Karena kakaknya katanya Sempat menikah nggak? sirih gitu. Itu kenapa kakak nggak minta nikah secara agama dan negara? Kenapa secara agama aja yang bahkan mungkin memunculkan tanda tanya di masyarakat? Ya maklum netizen Indonesia keponya nauzubillah. Ya gimana itu tuh? Kenapa? Ya fitnah ya. Jangankan saya ya, manusia mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak luput dari fitnah. Apalagi saya manusia yang pendosa, banyak dosa, hina. Masa sih kita mau berharap terlepas dari fitnah? Ya? Mustahil ya. Betul. Tapi ya terlepas dari itu, saya nggak ambil pusing ya. Saya mau difitnah apapun. Saya tidak pernah berzina, saya tidak berbuat maksiat, saya dinikahi sah secara agama ya dengan beberapa saksi sesuai hukum syariat. Ya ngapain ambil pusing dengan fitnah? Tapi setidaknya kan sekarang kan katakanlah pernikahan saya mungkin atau status saya sebagai istri mungkin tidak diakui ya Sampai tidak diakui. oleh beliau ya, entah apa alasannya, dalam arti disembunyikan begitu. Padahal kan kalau dalam syariat kan pernikahan harus harus disampaikan agar tidak ada fitnah. Iya betul. Oh berarti Tapi saya sih prinsipnya gini, tidak apa-apa. Saya pernah bilang dengan beliau, tidak apa-apa kamu sembunyikan saya, tidak mengakui saya, tapi Allah nanti yang akan membuka semuanya. Allah yang akan mengakui saya istri kamu suatu saat nanti, entah bagaimana caranya. Akhirnya ya alhamdulillah ini kuasa Allah ya, di jalannya Allah. Bukannya saya kurang tahu ya untuk pernikahan siri ini seperti apa. Bukannya katanya ya pernikahan siri itu ada suratnya ya, surat kita kalau menandakan kita tuh udah nikah gitu. Anggaplah bukan nikahnya tapi bentuk surat itu benar. Iya, biasanya kalau nikah siri memang di atas materai mungkin ya. Iya kan. Kalau nikah secara agama kan begitu Iya, ya. Tapi kalau sepengetahuan saya ya dalam hukum Islam, kalau pernikahan sah secara agama ya ada saksi yang sah ya, dari kedua 3 belah orang laki-laki dengan mempelai wanita dan laki-laki yang saya tahu ya dengan beberapa kelengkapannya itu dalam hukum Islam itu sudah sah sih, tidak harus ada materai atau apa, itu kan hanya untuk memperkuat legalitas aja kalau sudah menikah gitu. Apakah kakak memilikinya yang surat itu? Biar ini kan katanya nggak diakuin sama sang suami yang oknum Habib itu ya, sungguh udah geleng-geleng udah kagak bisa lagi udah. Ya sebenarnya sebagai bukti gitu loh bahwasanya saya sudah punya bukti. Terkait dengan masalah surat itu sebenarnya sudah saya inginkan sejak dari dulu ya, tapi beliau yang tidak berkenan. Wah ada apa kegerangan? Sampai pada akhirnya Allah itu kan maha melihat, maha adil. Sampai akhirnya kami berkonflik ya, karena adanya ketidakadilan dalam pernikahan atau poligami ini, dimediasi oleh ulama besar. Ya, beliau seorang habaib yang mulia, masya Allah. Beliau benar-benar adil menjaga marwah saya sebagai seorang istri, martabat saya sebagai seorang istri, dan sekaligus guru dari beliau. Sudah memerintahkan untuk bikin surat di atas materai. Ya, bukan saya yang menuntut, saya itu selama nikah dengan beliau nggak pernah nuntut apa-apa. Ya, sudah diminta untuk buatkan surat di atas materai, berikan pernyataan bahwa Zeda ini adalah
istri yang dinikahi dalam pernikahan yang sah secara agama. Iya. Tapi beliau menolak saat itu. Iya, belum dijalankan. Itu perintah dari seorang ulama besar ya, iya. bukan tuntutan saya. Tapi bukan pernah perintah tanya dari nggak saya. Kak, kenapa beliau nggak mau gitu untuk menunaikan arahan tersebut gitu? Sedangkan itu kan udah jelas dari ulama besar, Betul. orang yang terpercaya istilahnya gitu. Gurunya lah. Gurunya lah, kurang lebih yang ilmunya mungkin bisa di atas beliau gitu. Kakak pernah nanya langsung nggak ke beliau gitu? Kenapa tidak mau? Saya nggak tahu ya kenapa. Dan Kalau udah apa pernah alasannya? menanyakan? Sudah, tapi Dia tidak nggak ada jawab jawaban. ya. Oke, pemirsa Rashi Show, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Kak Zega mengenai kisah beliau setelah yang satu ini. Tetap di Rashi Show. Hai pemirsa Rashi Show, masih bersama kita dengan Kak Zeda Salim, masih dengan perbincangan yang semakin panas. Daripada penasaran, langsung saja Mil, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini. Oke, Kak Zeda, ini kan yang sekarang memanaskan, banyak diberitakan bahwa Kak Zeda ini nggak mendapatkan keadilan, terutama nafkah secara lahir dan batin. Itu berlangsung dari sejak awal kakak pernikahan atau justru di bulan-bulan berikutnya baru mulai kak rasain gitu? Ya, saya menikah tuh 2021 ya. 2021. Dari tahun 2021 itu sudah ada kayak penelantaran ya, Oke. ibaratnya. Di 2022 itu terulang lagi, ada penelantaran lagi. Sampai detik ini ya, 2023 ini. Status saya masih menggantung, saya ingin diceraikan dengan cara yang beradab dan bermoral. Berarti Tapi itu belum dilakukan. belum dilakukan. Tapi komunikasi terakhir sama beliau ini kapan? Udah lama ya, saya ditinggal gitu aja. Tinggal gitu aja. Iya. Itu Ini udah 1 tahun ya terakhir ini ya, kurang Bener-bener lebih yang 1 tahun. nggak ketemu, nggak nelpon atau? Iya, jadi pertemuan terakhir itu pasca dimediasi oleh ulama besar ya, terkait adanya konflik ketidakadilan dalam poligami ini ya, dimediasi oleh ulama besar, seorang habaib yang masya Allah ya, beliau jelas dengan tegas memerintahkan untuk berpoligami secara adil. Kalau tidak bisa adil, mendekati adil, karena memang poligami itu syariat. Tapi bukan berarti sembarangan, ada aturannya, harus hati-hati. Berpoligami, menghalalkan seorang wanita atas nama Allah, itu jangan digampangkan. Poligami itu syariat dalam Islam boleh, tapi jangan menggampangkan poligami. Intinya itu sudah diberikan peringatan keras ya dengan ulama besar yang sempat memediasi kami. Dan setelah mediasi itu berlangsung, nggak tahu, tiba-tiba saya ditinggal gitu aja. status Diblokir nomornya. diblokir. Sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Berarti nggak, beliau pun sampai Kak Zega sampai muncul ke media, kan otomatis harusnya beliau tahu ya. Harusnya ya. Harusnya kan tahu ya. Harusnya. Karena kan meskipun dia nggak nonton secara langsung, pastinya ada yang menginfokan. Dan itu pun nggak ada itikat baik untuk menghubungi. Nggak ada, Oh, nggak ada, tutup telinga kayaknya ya, tutup telinga. Dari tutup keluarga mata. beliau juga sama. nggak ada, Oh gitu ya. Agak speechless. Ini nggak ada. hubungan status saat ini Kak Zeda sama sang suami, apakah masih suami istri? Ya menggantung ya. Yang menggantung. Karena memang dari beliaunya nggak ada pengucapan Iya. cerai atau talak. Intinya saya belum diceraikan dengan cara yang beradab, bermoral, sesuai dengan syariat Oh iya. hukum Islam. Berarti batu kayak pengucapan talak? Ini baru ya, ini baru saya ungkapkan di sini Iya. ya. Talak itu sebenarnya sudah ada, Mm-mm. talak 1, Di tapi talaknya tidak sah oke. dalam hukum agama. Setelah saya berkonsultasi dengan beberapa ulama, beberapa ulama besar ya, kalau talaknya jadi saya itu ditalak dalam kondisi double tidak suci. Oh iya ya. Yang pertama, saya itu ditalak dalam keadaan masih haid, belum
sepenuhnya suci. Itu pertama. Yang kedua, tidak sucinya saya ditalak hanya beberapa menit setelah berhubungan suami istri. Ya Allah. Jadi Merinding aku. jadi tidak sucinya itu double. Dan saya bertanya pada para ulama, talaknya tidak sah. Makanya saya minta tolong diulang talaknya, ceraikan saya dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral. Sudah, saya tidak mau lagi di poligami, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi itu belum dilakukan sampai sekarang. Oke. Itu Kak, mohon maaf ya. Saat Kakak menikah dengan suami, memutuskan menikah dengan suami, tinggal satu rumah dengan istri pertama atau Kakak berpisah? Tidak dong. Beda rumah. Beliau di pondok pesantren. Oh, beliau di pondok pesantren. Beliau di pondok pesantren dengan istri pertamanya. Saya juga tinggal di dekat pondok pesantren. Oh, dekat Jaraknya aja dekat sih, lumayan. cuma ya 20 menit lah kurang lebih. Cuman ya itu tadi, saya ditemuinya ya sebulan paling cuma beberapa jam sih. Enggak yang nyampe misalkan sehari gitu, enggak? Sebulan tuh berapa Iya, kali? sebulan paling cuma didatangin sekali, 2 kali, dan itu cuma sejam 2 jam. Maaf, berarti didatanginnya ini hanya untuk Hah? benar-benar, maksudnya enggak ada, kan biasanya ada quality time atau apa. Berarti ini benar-benar Ya kalau yang istri maunya ya seperti itu ya. Iya. Kita maunya quality time, kita jalan-jalan gitu. Cuman saya coba sabar gitu. Saya coba memahami, oh ya, mungkin beliau sibuk berdakwah. Gitu. Saya sampai bilang dengan beliau, seandainya beliau tidak bisa menemui saya ya. dan lebih banyak dengan istri pertama, saya nggak apa-apa kok. Katakanlah saya tidak ditemui sebulan, 2 bulan, dan beliau lebih banyak dengan istri pertamanya, saya nggak apa-apa. Saya tuh udah, apa ya, dalam poligami ini yang saya cari itu cuma akhirat aja udah. Saya tuh nggak mau loh Mbak, saya tuh paling susah di poligami, saya tuh paling anti di poligami. Tapi karena saya melihat beliau ini pendakwah, penceramah, agamanya baik, ya saya cuma ingin mengejar akhirat ya, istilahnya mengejar akhirat. Jadi walaupun saya diperlakukan tidak adil ya, walaupun kalau dalam hukum Islam ya namanya berpoligami ya harus adil ya. Kalau dari pesan ulama besar yang sempat memediasi kami ya harus adil, istri pertama 3 hari, istri kedua 3 hari. Tapi saya nggak pernah menuntut itu. Karena saya sangat menghormati istri pertamanya. Saya tidak mau ribut-ribut, saya nggak mau yang berkonflik ya. Ya sudahlah, selama 2 tahun ini saya coba untuk bersabar, mengalah gitu. Sabar banget sampai 2 Ya, tahun. saya nggak masalah gitu. Saya bilang ke beliau, seandainya mungkin tidak bisa menemui saya 1 bulan, 2 bulan, untuk beliau ya istri pertama, nggak apa-apa. Tapi tolong bilang. Komunikasi ya, Ya, komunikasinya ada. setidaknya gitu. bilang gitu. Misalnya begini, Zeda, saya nggak bisa nemuin kamu ya Karena lagi sibuk selama atau beberapa apa gitu. minggu, 1 bulan, karena saya harus dengan istri pertama. Nggak apa-apa saya, yang penting bilang gitu. Tapi ini enggak, ini cuma ngilang gitu aja. Saya ditinggalin gitu aja, Sampai nggak nggak pulang-pulang. dikasih nafkah lahir batin secara layak. Ya Zida, balik lagi ke yang tadi nih statement Kak Zida. Tadi kan sempat ada memang pengucapan talak 2 kali, tapi kan menurut syariat itu 1 kali. 1 kali, Talak itu pada 1. pada saat sedang tidak suci. Itu karena sebelumnya emang sudah ada konflik atau tiba-tiba dia mengatakan itu gitu. Saya Atau karena ada permasalahan kan? sebenarnya saya tuh selama berumah tangga dengan beliau tuh nggak pernah nuntut apa-apa. Saya nggak dinafkahi lahir batin secara layak. Saya diem, saya cari nafkah sendiri. Ya, saya nggak pernah nuntut apapun. Saya minta ditemui
yang adil sama istri pertama, nggak pernah gitu. Saya udah apa ya, sama beliau tuh udah berusaha untuk menjadi istri yang baik ya. Sampai pada saat beliau melakukan kesalahan yang saya anggap sangat fatal ya. Saya yang merendah, saya yang minta maaf. Pada saat saya ditelantarkan beberapa bulan, tiba-tiba beliau datang, saya nggak pernah ngajak ribut. Ya saya cium tangannya, saya buatkan teh, saya siapkan makanan. Beliau makan, saya tungguin sampai selesai makan. Saya menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri. Diranjang, melayani beliau. 1 jam, 2 jam ditinggal. Ya saya coba selalu sabar gitu. Nggak apa-apa gitu. Bahkan katanya beliau bahkan mencari wanita yang lain, itu benar ya? Saya nggak mau membahas itu terlalu dalam ya, itu luka baru buat saya ya. Ibaratnya dalam pernikahan ini udah 4 sehat 5 sempurna lah. Ibaratnya kalau di luar sana tuh udah lengkap, komplit gitu. Masalah rumah tangga kan ada yang ADRT, ada yang diselingkuhin, ada yang nggak dinafkahin, ada yang ditelantarin. Saya udah lengkap udah. Iya, udah masuk semua itu. Dan di ini titik kesabarannya udah kayak udah nggak bisa lagi. Dan saya cuma minta beliau untuk tolonglah berpoligami yang adil. Setidaknya kalau nggak bisa adil, mendekati adil gitu. Tapi ya itu tadi, talak itu sudah keluar. Tapi talaknya setelah saya berkonsultasi dengan para ulama dengan dasar Al-Quran, tidak sah. Jadi sekarang saya cuma minta tolong talaknya diulang dengan cara yang beradab, karena selain tidak sah, caranya juga tidak beradab. Kak Zeda, apakah yang menyebabkan Kak Zeda pertengkaran itu salah satunya soal keturunan? Iya, saya nggak boleh hamil, nggak boleh punya anak. Bener-bener yang maksudnya dia bilang langsung kamu nggak boleh atau secara halus? Iya bilang nggak boleh punya anak. Nggak boleh punya anak. Nggak boleh hamil. Terus kenapa? Ditanyakan nggak alasannya kenapa? Saya nggak tahu alasannya. Terus menikah, mencari istri lagi itu alasannya apa? Ditanyain nggak? Kan kita sebagai wanita pasti bertanya-tanya kenapa dan ada apa sebenarnya. Ya saya pernah bilang gitu. Saya ini istri yang kamu halalkan atas nama Allah. Saya tidak pernah menuntut apapun. Bahkan untuk hamil, nggak boleh punya anak pun masih sabar. Saya coba menerima. Ya mana ada yang menerima ya, tapi saya kan nggak suka ribut gitu. Saya tuh nggak suka ngelawan suami, ribut-ribut sama suami tuh saya nggak mau gitu. Ya, saya nggak tahu ya alasannya kenapa. Karena dengan istri pertama sih hamil berkali-kali gitu. Udah punya anak berarti yang istri pertama? Iya, dan sekarang kayaknya hamil lagi istri pertama. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak boleh hamil, atau mungkin katanya yang beredar sih. Alasannya apa saya nggak tahu. Katanya yang beredar ya di artikel-artikel yang saya lihat itu katanya karena maaf ya, Kak Zeda ini bukan keturunan dari Syarifah. Itukah alasan sebenarnya? Saya nggak tahu ya. Karena memang ya mungkin saya secara nasab mungkin saya ini manusia apa sih, saya ini bukan siapa-siapa gitu. Mungkin beliau merasa lebih mulia dari saya, dan mungkin istri pertamanya memang nasabnya juga mulia. Ya sudahlah, nggak apa-apa saya mah nggak mau ribut-ribut gitu. Sekarang ini kenapa saya sampai
bersuara, sampai speak up. Banyak yang menghujat, memfitnah. Ah, kamu istri-istri kebanyakan nuntut. Saya nggak nuntut apa-apa. Oh, itu asal mula Kak Zede itu sampai speak up seperti Saya ini nggak pernah nuntut apa-apa. Bahkan sampai sekarang pun, yang saya tuntut cuma satu. Saya hanya menuntut keadilan. Dengan apa yang sudah dia lakukan kepada saya, sampai saya secara mental ya, secara psikis dihantam berkali-kali. Penelantaran itu sudah menghantam mental saya, nggak sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Pengkhianatan itu juga menghantam mental saya. Ketidakadilan, nafkah lahir dan batin yang tidak layak, itu menghantam mental saya. Saya ditinggalkan begitu saja. Sampai saya dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan ya, 2 kali. 2 kali. Ya, karena yang pertama saya tuh sering tahun kemarin ya, nggak bisa nih saya ngomong kayak gini, nggak bisa. Saya Takut benturin ketemu pala banyak di orang. tembok tuh berkali-kali. yang Udah. KDRT itu ya. Enggak, ini lebih ke tindakan abusive secara psikis ya, yang membuat saya stres, yang membuat saya hancur hati saya ya. Saya merasa diperlakukan ibaratnya budak ya. Tapi kalau budak masih boleh hamil ya, setahu saya. Iya, boleh. Setahu saya kalau raja-raja itu menikahi. Bahkan dia berharap biasanya, berharap Ya, punya keturunan yang banyak. kalau saya belajar sejarah tuh bahkan budak pun boleh hamil oleh seorang raja tuh, malah sampai punya keturunan banyak. Iya. Iya. Tapi kok Ya, ini- saya kayaknya lebih rendah dari budak deh. Saya nggak tahu. enggak. Yang tentang yang Berarti Kak Zede yang merasa informasi mengenai KDRT yang dimaksud di sini tuh bukan yang KDRT secara fisik, tapi Bukan, ini lebih ke secara yang dalam menyerang kenapa mental. kenapa saya membawa ini karena hukum ya, karena KDRT itu tidak cuma fisik ya. Hukum negara itu ada pasalnya. KDRT psikis itu jauh lebih berbahaya. iya lebih sakit itu, nggak ada obat. Iya, Karena kalau penyembuhannya KDRT pun kan membutuhkan waktu kan. Iya, kalau KDRT fisik tuh mungkin dipukulin sampai bonyok. Iya. Paling 5 hari, mingguan, Diobatin bulanan sama mungkin dokter bisa. sembuh ya. Tapi kalau psikis tuh bisa mengancam nyawa. Bahkan saya sempat tadi benturin kepala di tembok berkali-kali. Itu yang benturin kepala di tembok. Ya saya sendiri, karena Ya saya Allah, Kak. diperlakukan seperti itu. Ya, ibaratnya udah lebih parah dari budak ya ibaratnya. Itu sakit, pasti sakit hati banget tuh berarti udah. Ya udah saya kayak udah Merasa nggak rendah punya diri saat saya itu. udah kayak nggak punya harapan hidup gitu. Ngerti. Setelah itu yang puncaknya saya coba mengakhiri hidup ya. Saya coba sayat nadi. Sampai akhirnya dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan. Sampai saya dirawat di Yayasan Kejiwaan itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, harusnya saya harusnya saya dirawat di rumah sakit jiwa harusnya, tapi saya nggak mau. Karena kalau di rumah sakit, saya dan keluarga nggak mau, karena kalau di rumah sakit jiwa itu kan terbatas ya. Iya, Tapi kalau di Yayasan Kejiwaan itu kan kita dikasih apa ya, spiritual, zikir, Iya. sholawat, ngaji. Jadi saya Memperbanyak itu ya. memilih, saya dan keluarga memilih dirawat di Yayasan Kejiwaan selama 1 bulan gitu. Dan sehari tuh saya bisa minum 8 sampai 10 pil obat. Tapi sampai sekarang Dari masih nggak ada psikiater. yang diminum obat. Oh ya, sampai sekarang masih rawat jalan ya. Berarti masih konsumsi Kemarin obat tuh saya nggak bisa ngobrol kayak gini. Saya tuh kalau ketemu orang tuh takut. Saya tuh di kamar di pojokan. Saya nangis tuh nggak berhenti dari pagi sampai malam tuh Itu nangis terus. Kenapa bisa sampai takut ketemu orang itu? Ya, Apa yang itulah membuat penyakit Itu efek. secara psikis Oh, ya. penyakit. Dikarenakan adanya tindakan abusif secara psikis itu. Jadi ketakutan ngomong sama orang nggak berani, ngomong sama orang nggak berani, ketemu sama orang nggak berani, terus ingin Terus menyakiti menyalahkan diri, bahkan sampai ini ya pengen mengakhiri hidup itu? Makanya saya dijemput paksa biar karena saya itu dulu tuh dikit-dikit tuh nyari pisau. Ya Allah, tapi kodarullah. Ya dikit-dikit dulu tuh nyari pisau. Mana pisau? Ya. Saya udah gak kuat, saya capek diginiin, saya capek, ya Allah, saya sampai gitu.
Ya Allah, saya capek, ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, tapi mungkin cara saya salah, jangan ditiru ya. Namanya orang akal sehatnya lagi nggak stabil ya. Jangan ditiru. Tapi ya alhamdulillah sekarang Allah beri kekuatan ya. Selain dengan zikir, perbanyak ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, minta pertolongan Allah. Saya juga ikhtiar minum obat ya untuk menstabilkan otak ya. Dalam sehari tuh bisa minum puluhan pil obat ya. Ya, alhamdulillah sekarang sedikit pulih karena psikis itu tidak terlihat ya. Jadi mungkin orang yang melihat saya, diapain sih emang lu gitu. Biasa aja Karena gitu. memang tak terlihat secara Karena fisik. Tapi seandainya mungkin bisa dilihat ya, ini ya. udah Saya analogikan ya, seandainya luka saya secara psikis ini bisa dilihat, mungkin bentuknya itu udah borok, besar, bernanah, berdarah-darah mungkin. Tapi karena nggak bisa dilihat, jadi yang bisa ngerasain sakitnya cuma kita, saya. Gitu. cuma diri sendiri ya. Iya. Itu saat kakak dijemput paksa itu apakah di rumah yang pernah yang tempatnya dengan suami atau sudah kembali ke keluarga atau orang tua? Masih di Bekasi, deket. Oh, yang rumahnya kemarin. Jadi yang Deket suami. masih dekat dengan suami. Iya. Jadi yang orang tua itu tahu kondisi kakak itu apakah Orang tua kakak saya tahu? datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini karena ditelepon oleh pihak yayasan. Kondisi saya, orang tua saya sampai nangis. Pasti. Ya Allah, Orang tua jelas. mana yang nggak sedih ngelihat anaknya sampai Orang tua seputus saya asa itu. nangis gitu. Abah ya, saya kalau manggil bapak tuh abah saya tuh, saya nggak pernah lihat beliau nangis. Sampai saya umur 35 tahun tuh saya nggak pernah lihat abah nangis. Baru setelah melihat saya menyayat nadi, terus saya sempat pangkas rambut saya sampai gundul ya, habis. Itu nangis orang tua. Itu kakak melakukan itu agar menghilangkan rasa sakit yang kakak rasakan atau Gimana gimana? akal sehat kalau sudah nggak ada tuh Iya. gimana ya? Saya nggak bisa ngejelasin ya. Mungkin lebih Saya ke udah babak belur secara mental, psikis sudah babak belur. Gitu. bentuk keputusasaan Ya putus yang munculnya nyakitin diri. Sakit. pengen mindahin rasa sakit yang di hati itu ke yang lain gitu ya? Atau kayak gitu? Saya tuh orangnya paling nggak suka nangis atau berkeluh kesah ke orang lain, curhat tuh saya tuh kebanyakan kalau Mendem. apalagi saat mengalami ketidakadilan ya dalam berumah tangga ya, tindakan-tindakan yang menyakitkan itu, saya tuh selalu lampiaskan sholat, sujud, doa. Saya mengadunya tuh lebih banyak sama Allah gitu. Misalnya saya ngerasa sakit gitu ya, saya teriak gitu sampai nangis kejer-kejer gitu sholat gitu. Ya Allah sakit, ya Allah sakit, ya Allah. Gitu. Beri kekuatan ya Allah, beri kekuatan ya Allah. Jadi ya itu. Tenang dulu. Kalau ingin bangkit dari rasa sakit, keterpurukan, yang pertama itu adalah ini motivasi untuk kaum perempuan di luar sana. Mendekat kepada Allah ya. Mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah. Aduh, saya kalau enggak perbanyak ibadah, perbanyak mendekatkan diri sama Allah dan enggak berikhtiar minum obat-obatan dari psikiater ya dan terapi ke psikolog, saya nggak tahu jadi apa sekarang. Mungkin saya udah di pinggir jalan ya, telanjang mungkin, nauzubillah min dalik ya. Karena saya memang akal sehat saya udah Saat itu udah Hilang, udah nggak mikirin lagi. sekarang. tapi Allah Maha baik. Sekarang saya diberi Allah kekuatan untuk bangkit, bersuara, speak up seperti ini. Saya berpikir puluhan kali dulu sebelum melangkah. Ya. Kalau saya speak up, kalau saya bersuara, Ya, kalau saya sampai membawa ini ke ranah hukum, manfaatnya apa? efeknya apa? Ya, Udah karena diperhitungkan Oh, berpikir ya. ke depan sebelum melangkah. Karena Rasulullah tuh bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya kalau bertindak seperti ini,
Ini manfaatnya apa? Oh, saya berpikir, oh ini manfaatnya pertama. Saya hanya ingin mencari keadilan atas apa yang sudah beliau lakukan kepada saya. Kedua, ini pelajaran untuk banyak kaum perempuan di luar sana. Jangan takut untuk bersuara, mencari keadilan saat kita mengalami kekerasan, terutama dalam rumah tangga, baik kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Itu apalagi kekerasan psikis. Jangan takut untuk bersuara dan mencari keadilan. Kemudian yang ketiga, saya ingin sudah cukup berhenti di saya. Jangan ada lagi korban-korban perempuan lainnya. Jadi itu 3 poin itu adalah alasan saya kenapa saya sampai Berani speak up. butuh nyali yang besar ya untuk melakukan hal seperti ini ya, apalagi yang saya hadapi bukan orang biasa. Gitu. Saya berpikir 3 poin ini, oh manfaatnya untuk kebaikan banyak orang banyak, bukan hanya untuk saya pribadi. Gitu. Tapi dengan ini kuasa Allah ya, saya nggak tahu kenapa kok sampai viral, sampai Menyangka nggak sampai seramai ini? Indonesia tahu, saya nggak nyangka gitu. Ini kuasa Allah, ini mukjizat dari Allah. Jadi mungkin ini saya manfaatkan untuk memotivasi kaum perempuan di luar sana. Karena banyak yang pasti kayak gini. Diambil hikmahnya gitu. Jangan takut untuk bersuara saat Anda mengalami kekerasan. Terutama kaum lelaki. Ya, kaum lelaki, poligami itu syariat. Tapi jangan menggampangkan poligami. Ya, karena poligami itu ada aturannya, nggak bisa seenaknya menghalalkan orang. Disentuh terus ditinggal. Takutlah pada Allah dalam memperlakukan perempuan, karena engkau menghalalkan seorang wanita atas nama Allah. Oke, Dara, ini sangat menyentuh sekali, dan juga Kak Zeda terima kasih tadi udah memberikan motivasi buat pemirsa rasis di rumah. Pastinya emang nggak gampang buat speak up, dan ini apalagi sebelumnya Kak Zeda udah mengalami fase dimana begitu hancur istilahnya. Putus Untuk asa berani dalam hidup ngomong ini pun pasti mengumpulkan berkali-kali niat. Jadi Dan itu ada beberapa orang yang bilang ke saya, Mbak nggak nguras energi apa? Nggak, udah lupain aja gitu. Saya sih cuman gini, saya cuma jawab begini, ini semoga bisa memotivasi ya. baik. Kenapa saya melakukan ini? Dan dibilang menguras energi. Yang namanya berperang, mencari keadilan, melawan penindasan terhadap perempuan, itu memang menguras energi. Nggak apa-apa. Insya Allah dengan pertolongan Allah, nanti Allah akan bukakan jalan kemudahan. Jadi doakan saja. Semoga hukum memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak kaum perempuan dan kaum lelaki di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Kak Zeda, kita lanjutin kembali mungkin perbincangannya sama Kak Zeda masih mengenai masalahnya, dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil setelah yang satu ini. Tetap di Rashi Show. Oke, pemirsa Rashi Show, kita lanjut kembali nih masih dengan Kak Zeda Salim ya. Ini Kak, ini kan aku sempat dengar ya mengenai efek dari ketidakadilan yang Kakak rasakan. Itu kan sampai muncul banyak keluhan, yang terutama kan tadi yang Kak Zeda infoin ke masalah psikis atau mental. Ini katanya sampai ada gangguan GERD, dispepsia. Iya. Jadi secara hantaman mental psikis itu kalau didiagnosa oleh psikiater dan psikolog itu memang ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya depresi akut, ada yang namanya bipolar, apalah itulah istilahnya medis lah, banyak. Tapi di luar itu ada dampak yang saya rasakan ya akibat adanya tindakan abusif secara psikis itu. Saya juga mengalami sakit fisik. Jadi sakit fisik itu muncul karena dampak dari kacaunya mental saya. Ya, penyakit fisik yang muncul waktu itu adalah macam-macam ya.
ada lambung akut. Aduh, lambung akut itu kan ngeri ya. Saya Iya. tuh Iya. sampai sempat susah nafas ya. Susah Saya tuh sampai mau nafas tuh biasanya terasa lebih pendek. ini asam lambung saya tuh udah sampai naik kerongkongan ya, tenggorokan ya. Jadi saya tuh mau nafas tuh susah. Gimana itu, tersiksa banget ya. Iya, karena Sampai- emang Kak Zeda kalau misalkan asam lambung, Betul. memang kan kalau naik, kenapa nih sampai Kak Zeda Ya. sampai sesek Dan nafas itu karena oksigen lebih masuk. berbahaya ya. Kalau Iya. kanker kan masih ada kanker stadium 3, Stadium 4 2, itu masih 3 ada masih. waktu beberapa bulan dan masih punya harapan hidup lah. Tapi kalau lambung akut itu bisa sewaktu-waktu, nauzubillah min dalik ya. Bisa langsung hilang, Iya. menyebabkan kematian bisa. Iya, Ya, betul. terus dispepsia. Jadi saya tuh dulu ya setelah mengalami tindakan abusif secara psikis tuh saya tuh nggak bisa tidur seperti orang normal di bantal tidur gitu, nggak bisa, harus duduk. Harus duduk. Biar Iya. asam lambungnya nggak naik. Bukan hanya Atau- karena asam lambung nggak naik, jantung saya tuh debarnya kenceng dan apa ya, saya nggak bisa nafas. Dan muntah-muntah tuh udah sehari tuh sampai 5-10 kali. Itu karena dispepsia lambung akut. Jadi saya kalau tidur tuh duduk. Tapi setelah menjalani pengobatan dari psikiater ya, psikolog juga, dan perbanyak ibadah juga ya. Alhamdulillah sekarang agak lumayan membaik. Itu kurang lebih berapa lama Kak Zeda ngalamin di fase kayak gitu yang sampai susah nafas, mengalami keluhan lambung itu Lama berbulan-bulan? ya, itu saya sampai sering opname itu di rumah sakit. Nama? Iya, sampai sering opname di rumah sakit. Saya opname di rumah sakit juga nggak dijenguk. Nggak dijenguk sama Iya enggak, Benar-benar yang enggak. Sampai saya ditelantarkan. opname di rumah ya, sempet ya, saya opname di rumah. Itu cuman dijenguk berapa jam, 1 jam udah tinggal pulang. sama Dan yang lebih parah pas ini, pas kejadian Sayat Nadi Iya, itu, iya. ya namanya istri ya, lagi dalam keadaan seperti itu, Sayat Darurat. Nadi. Ya, Ada- sewajarnya ya ditemenin lah sehari 2 hari lah Tapi setidaknya beliau ya. Datang cuma sejam 2 jam tinggal pulang. Jadi nggak ada bedanya antara ketika sehat sama nggak sehat dikunjunginya. Itu yang bikin saya sakit sih. hancur banget. Ya Allah, saya dalam keadaan sampai ingin menyakiti diri. Sayat Nadi pun dia cuma ngedatengin saya cuma sejam 2 jam terus udah ditinggal pulang. Nggak ada dia bilang apa gitu Kak? Atau Alasan dia nggak bisa pulang nemenin gitu loh. gitu? Nggak ada. Iya, alasan dia nggak nemenin. Nggak tahu ya, saya mah ya sudahlah, mungkin ke istri pertamanya gitu. Ya sudahlah, saya mah ngalah terus sudah. Saya ngalah terus walaupun saya dibilang yang paling sakit istri pertama kamu mah, nggak ngerasain sakitnya istri pertama. Ya sudahlah, itu hak mereka. Mereka kan tidak tahu Mereka apa yang nggak saya tahu rasakan. apa yang dirasain. Iya, saya mau membela diri. Apapun. Tetap salah sih. Istri kedua itu pasti Salah. salah. Ya. Ibaratnya nih, analogi. Istri kedua ditonjok sampai bonyok gitu ya. Ibaratnya dipukuli sampai babak belur di tengah jalan sampai berdarah-darah. Tahu itu istri kedua, tetap salah. Iya. Memang. Saya nggak akan memberikan pembelaan apapun. Saya nggak akan bilang, emang kenapa istri kedua? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim juga istri kedua. Wanita-wanita mulia, istri Rasulullah juga istri kedua. Iya. Saya seorang istri, saya bukan pezina. Saya menikah. Saya dihalalkan atas nama Allah. Tapi untuk apa gitu? Saya nggak akan memberikan pembelaan apapun. Di Indonesia ini kan istri kedua kan dipandang sebelah mata. Iya, betul. Ya sudahlah, saya nggak peduli mereka mau bilang apa, saya nggak peduli. Saya di sini hanya ingin mencari keadilan. Dan semoga ini jadi pelajaran untuk kaum perempuan sana, jangan mau ditindas oleh lelaki. Udah, saya sih fokus di situ aja. Yang viral kan Kak Zeda ini viral. Pasti netizen itu ada yang hujat ya. Ada nggak yang nyebut Kak Zeda tuh pelakor? Macem-macem gitu. Pasti itu. Pelakor. Sebelum Karena nggak bisa dipungkiri sebelum saya ya. melangkah sejauh ini, itu sudah saya pertimbangkan matang-matang. Oh,
saya nanti kalau speak up, bersuara, ya otomatis saya harus jujur dong, ngomong apa adanya dong. Nggak mungkin saya ngaku istri pertama, nggak mungkin dong. Karena pada kenyataannya kan Itu malah memang bohong istri, kan. benar, Saya betul. memang istri kedua gitu. Selama saya masih di jalur yang benar dalam arti ya, saya bukan pezina, saya tidak bermaksiat ya. Ya sudah, saya maju terus. Kalau karena saya istri kedua, terus saya dihantam berkali-kali, terus saya diem gitu. Iya, betul juga. Saya ditindas berkali-kali hanya karena jangan deh lu istri kedua, lu pasti dihujat. Terus saya cuma meratapi kesedihan gitu di kamar, meratapi nasib di kamar. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak ingin berubah. Jadi saya nggak akan dapat keadilan kalau saya tidak berikhtiar mencari keadilan. Gitu. Ya, sedikit speechless ya. Memang kan yang namanya ujian kan memang datang ya Kak ya. Tapi aku sendiri sih keren sih Kak Zeda bisa survive sejauh ini gitu kan. Masya Allah. Insya Allah. Berkat pertolongan Allah juga kan. Betul. Ini juga salah satu jalan dari Allah biar Kak Zeda mendapatkan keadilan sesuai yang seharusnya. gitu kan. Amin. Ya Saya Allah. setidaknya walaupun saya sudah diperlakukan dengan tidak adil ya, langkah saya karena hukum ini adalah bentuk kasih sayang saya terhadap beliau supaya beliau dapat efek jerah, Ya, bisa berubah. berubah menjadi manusia yang lebih baik. Iya, betul. Dan ini bentuk kasih sayang saya juga Kepada diri kita terhadap istri pertamanya. Ini bentuk kasih sayang saya kepada beliau. Beliau ini juga kasihan. Iya, pasti. Beliau ini juga pasti sering mengalami banyak pengkhianatan atau apa. Iya, yang seperti Kak Zeda Ini alami. bentuk kasih sayang saya kepada beliau supaya sudahlah, udah setialah dengan istri pertamamu. Saya sudah tidak akan muncul lagi dalam kehidupan kalian. Sudah lepaskan saya, ceraikan saya dengan cara yang beradab. Cuma itu yang saya mau. Oke, Semoga semoga ya. sih bisa segera ya Kak ya beliau sadar dan juga bisa melakukan- berubah. bisa berubah. Dan Kak Zeda bisa bangkit lagi Amin. dan Insya Allah. tidak merenungi nasibnya lagi dan memberikan motivasi yang banyak sudah kepada para pemirsa rasial. Ya, karena di luar sana pasti banyak yang termotivasi Kak Zeda dari Kak Zeda Speak Up. Mungkin kan polemik mengenai poligami itu kan di Indonesia juga memang banyak yang melakukannya. Tapi kan memang mereka secara syariat mungkin tidak menjalankan. Ya. Nah, ketika Kak Zeda Speak Up pasti mereka yang mengalami ketidakadilan itu pun akan berpikir dan juga akan berusaha mendapatkan keadilan agar dia tidak terus menerus mungkin bisa menyalahkan sendiri karena kalau misalkan lagi kayak gitu mungkin Kak Zeda juga ada rasa menyalahkan diri sendiri sampai ada tingkat abusive menyakiti diri sendiri itu kan Insecure ya, insecure kan secara nggak langsung gitu. merasa tidak berdaya. Ya, Iya. pasti merasa tidak berdaya, merasa rendah diri mungkin pada saat itu Betul. kan. Jadi pasti memotivasi buat pemirsa Rasi Show di rumah yang mungkin mengalami banyak kejahatan tapi nggak berani speak up, mungkin setelah melihat tayangan Kak Zeda ini bisa termotivasi Iya. gitu. Ibaratnya saya ini sekarang lagi berperang ya. Iya. Berperang melawan penindasan terhadap perempuan, mencari keadilan. Namanya perang itu pasti kita konsekuensinya akan ada sayatan pedang dari kanan Kanan, kiri. kiri, depan, Nggak belakang. bisa kita perang nggak dapet sayatan pedang tuh. Jadi masalah netizen menghujat atau apa, ya itu saya anggap konsekuensi berperang melawan penindasan, mencari keadilan ya itulah konsekuensinya. Selama Nggak kita apa-apa. berjalan di jalan yang benar dan memang Iya. kita tidak salah, tidak perlu takut. Iya. Iya, Kak Zeda, planning ke depannya nih apa setelah banyak mengalami ya pengalaman yang pahit ya, planning ke depannya Kak Zeda nih apa untuk ke depannya? Planning ke depan, intinya apa yang saya lakukan ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk banyak perempuan di luar sana, ya diambil hikmahnya. Ya katakanlah saya dihina, dasar kamu bodoh, dasar kamu apalah, salah sendiri mau ini.
nggak apa-apa. Ya udah, apa yang saya alami ini jadikan pelajaran. Iya. Saya kan niatnya kan baik. Saya kan niatnya ingin dibimbing ke agama yang lebih baik. Masalah beliau menyakiti saya itu nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kan ini negara hukum. Ya. Kalau jawabannya udah deh maafin, udah serahin aja ke Allah. Nggak bisa. Saat wanita ditindas, saat wanita disakiti, apakah itu jawaban yang bijak? Ya tidak dong, ini negara hukum, ada aturan. Al-Quran diturunkan karena ada hukum. Jika ada yang berbuat salah, ya harus dihukum. Iya, betul. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika anakku Fatimah, anak yang paling aku sayang, mencuri, melakukan perbuatan dosa, mencuri, akan aku potong tangannya. Dieksekusi di hadapan banyak orang. Bayangkan, itu saking adilnya Rasulullah. Anak kesayangannya, Fatimah, akan dihukum. Sedangkan beliau siapa dibanding dengan Fatimah? Iya, betul. Fatimah itu Masya Allah, anak kesayangan Rasulullah. Jadi saya rasa kita kaum perempuan dilindungi baik dalam hukum agama, dalam hukum negara. Jangan mau Pasti dapat ditindas. kasih sayang. Iya, jangan mau ditindas. Jika itu sudah melampaui batas, bersuara. Nih, biasanya abis ini pasti banyak nih cowok-cowok yang pada ngantri. Cewek-cewek, mulai para masuk istri-istri mungkin. solehah. Jarang ditemukan guys. Mungkin udah Apakah ada nih. ada sudah yang pada cowok-cowok Ngantri yang ya, mengantri ngantri yang lebih lah dibandingkan ya calon mantan suami nanti. Kan belum cerai. Atau justru masih belum fokus ke sana? Kalau ditanya banyak laki-laki yang datang, banyak yang meminang, ya Masya Allah ya, yang mengajak ta'aruf atau apa. Tapi saya masih trauma ya. Trauma. Saya masih takut untuk memulai hubungan baru lagi. Karena Saya kan sekarang masih sedang dalam masa ya penyembuhan apalagi juga. saya belum selesai dengan Diri. luka saya belum selesai dengan diri saya ingin pulih, menyembuhkan diri dulu. Dan saya ingin fokus untuk saat ini, saya ingin fokus membesarkan anak karena saya single parent, saya single mom. Oh, berarti sudah pernah menikah? Ya, sebelumnya saya sudah pernah menikah. Oh iya. Satu kali dengan beliau ini kan saya tadi menikah tahun 2021. Iya. Iya, sebelumnya saya sudah menikah, sudah punya anak. Dan saya membesarkan anak saya sendirian memang dari dulu ya. Oh, single mom ternyata. Dari sejak dalam kandungan, anak saya tidak pernah dinafkahi Rp1 pun. Makanya ini apa yang terjadi saat ini adalah pukulan berat buat anak saya karena dia membutuhkan figur seorang ayah, tapi ternyata yang didapat justru sebaliknya. Gitu. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian layaknya seorang ayah memperhatikan anaknya. Padahal kan saya berpikir beliau ini seorang pendakwa, penceramah, insya Allah lah sayang sama anak saya. Tapi itu tidak saya dapatkan. Tapi ya sudahlah. Sekarang saya ingin fokus membesarkan anak. Semoga doakan saja yang terbaik. Semoga nanti Allah memberikan jodoh yang lebih baik. Semoga Allah memberikan jodoh yang setia, Amin. yang agamanya baik, yang bisa membimbing saya lebih baik lagi agamanya, lebih dekat lagi pada Allah. Insya Allah didoain aja. Oke. Nih, kan viral juga, kan semakin viral nih. Apakah tawaran-tawaran job presenter semakin Ada yang mulai seperti masuk dulu lagi nih, ya kan? gitu. Biasanya kalau habis viral gitu Kak, kan suka banyak job-job masuk nih, Job-job tawaran tambahan masuk gitu. gitu Udah kan. ada yang mulai masuk calling-calling lagi nih buat jadi presenter lagi. Saya sih nggak pernah ya mengharapkan ini viral, saya bakal dikenal lagi, saya nggak pernah. Karena itu bukan tujuan saya ya. Saya juga nggak menyangka kalau sampai heboh seperti ini ya. Tujuan saya itu tadi, saya cuma Yang ingin 3 poin tadi. mendapatkan keadilan saja ya, agar ini bisa menginspirasi kaum perempuan di luar sana jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Sudah cukup korbannya berhenti di saya. Nggak ada sih saya pikiran pengen viral atau dapat job banyak, nggak ada. Tapi yang pasti ya
insya Allah nanti Allah pasti akan mudahkan rezeki. Iya. Amin, amin. Amin ya Allah. Nah, Kak Zeda tadi kan sempat Kak Zeda ini nyebut ada riwayat, ada keluhan lambung akut. Kita kebetulan ada produk herbal itu madu hijau. Ini nanti bisa Kak Zeda minum. Boleh masuk sayang. Oke. Banget. Iya, ini bisa diminum Kak Zeda. Ini memang ada madu hijau, dia bagus untuk lambung Kak. Jadi kalau misalkan kayak kakak lagi kambuh atau misalkan sering sesak nafas, karena memang nggak bisa dipungkiri banyak juga yang ada keluhan lambung. Kaitannya memang dengan pernafasan itu sangat ini biasanya ada berdebar-debar Lambung panas. itu biasanya karena stres. Betul. Selain Ini karena pinggirin. faktor dari pola makan, pikiran itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi buat Kak Zeda ini cocok bisa dicoba diminum dulu. Insya gitu. Allah. Saya coba Insya Allah lihat. bermanfaat karena Dulu. alhamdulillah udah banyak yang mencoba langsung. Oh, gitu. madu ini sampai ada di Al-Quran. An-Nahl, Iya, lebah. betul. Ini obat dari segala macam obat. Masya Allah, iya. Madu ini memang obat lambung yang bagus ya. Karena dia Kak Zeda Bisa selain di- madu, dia juga memang banyak kandungan herbalnya. Jadi Iya. percampuran beberapa Saya coba herbal. minum Iya, ya. Ini warna silakan. favorit saya hijau. Wah. Masya Allah. Ini warna bidadari surga nih. hijau. Amin ya Allah. Ya kalau di Al-Quran kan bidadari surga berpakaian hijau, ya. Dipan-dipan warna hijau. Hijau kan warna surga ya. Iya. Insya Allah ini bisa menyembuhkan ya. Saya minum ya, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Ya, tapi nggak terlalu manis kan? Iya, biasanya kalau obat kan pahit ya. Pahit. Ini enak sih. Ya, Emang lebih bagus kalau diminum dalam keadaan hangat ya. Iya, dia kalau untuk cara konsumsi sih dia bisa banyak cara. Tapi kalau misalkan kan ada untuk seseorang yang kurang suka sama rasa manis, biasanya cara penyajiannya seperti itu dicampur dengan air hangat. Tapi kalau misalkan kita pengen langsung minum juga boleh. Gitu. Iya. Jadi kan seperti yang tadi Kak Zeda bilang, manfaat dari madunya aja udah banyak seperti yang disampaikan di Al-Quran. Apalagi ini kalau untuk madu hijau, dia campuran berbagai macam herbal Kak. Jadi selain dari madunya, terus juga ada kandungan akar bajakah sebagai zat anti kanker dan Masya peradangan. Jadi Allah. Masya Allah sekali, manfaatnya Allah. banyak sekali untuk kesehatan. Insya Allah buat pemirsa Rasis ataupun Kak Zeda bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa konsumsi madu hijau ya. Insya Allah baik untuk lambung, untuk kesehatan lambung. Oke pemirsa Rasis, tidak terasa udah di penghujung acara ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita yang ada di studio, bisa bermanfaat juga buat pemirsa di rumah, terutama untuk perempuan-perempuan di sana ya Kak Zeda. Amin. Yang bisa termotivasi karena kisahnya beliau, pengalamannya beliau menghadapi berbagai jenis cobaan bisa kita coba di rumah untuk meningkatkan keagamaan kita, Keimanan. keimanan kita terhadap Allah. Jadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan juga Jangan lupa saksikan terus Rasis Show karena kita pasti akan menyajikan bintang yang menarik beserta fakta-faktanya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.